Allah Subhanahu wa taala menjanjikan itu kepada siapa? Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Dalam surat Maryam ayat 63. Itulah surga yang telah diwariskan kepada hamba-hamba kami daripada hamba-hamba kami, yang mana dia adalah taqiyya, termasuk daripada orang yang bertakwa, yang juga termasuk kemarin tu serap nama taqiyya bagi yang mau menambah anak atau cucu. Taqiyya punya sifat takwa. Dalam Al-Quran, Bapak Ibu, ada kata-kata innalil muttaqina, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa. Ada juga ayat innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Yang satu pakai li, yang satu tidak pakai li. Kalau dihitung jumlahnya dalam Al-Quran, innalil, ada kata lil, innalil muttaqin, sesungguhnya bagi orang yang bertakwa. Itu ada 3 kali Allah sebutkan nikmat-nikmatnya dalam Al-Quran, 3 tempat dalam Al-Quran. Innalil muttaqin. Kemudian ada innal muttaqin. Innal muttaqin ini ada 6 kali. Innalil muttaqin 3 kali, innal muttaqin 6 kali. Semuanya 9 kali tentang nikmat-nikmat yang nanti Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Kita lihatlah dulu apa saja janji Allah itu untuk orang yang bertakwa tadi. Kita buka surat At-Tur ayat 17 halaman 524. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sesungguhnya orang-orang bertakwa fi jannatin, di dalam taman-taman, jamak, wa na'im, dan kenikmatan. Berada di dalam taman dan kenikmatan. Kalaulah taman yang jalih nan tabayang diorang keindahan. Taman, wah indah, itu jalih dulu dalam kepala orang. Berarti di taman tu banyak apa? Banyak bunga-bunga, banyak buah-buah. Namanya taman. Wa na'im, dan berbagai macam kenikmatan. You nikmat di situ. Jadi banyak taman dan banyak kenikmatan. Bagaimana saja bentuk kenikmatan itu? Yang jelas anan jalih nan gadang bana nikmat jalih lho. Fakihina bima atahum rabbuhum. Mereka bergembira, penduduk surga itu bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Indah ada penduduk surga ko dan ndak sanang jenan Allah giah tu dah. Sanang sadonya ta.
Berbeda dengan di dunia, kadang awak sagan manulak. Orang baragiah kaditulak. Anan cucu majak ke janjang 1 juta. Nang keceknya rancak dinyo na rancak. Awak lau mau 70 lah. Anda rancak dah. Minantu magiah gulai tunjang. Awak gigi ndak do lah. Abalah kamanulak na. Tetapi di akhirat itu, di surga, sana Allah nak agih tu, senang sasadanya, nikmat sasadanya, syukur orang sasadanya. Dan tidak syukur. Itu yang sargo tu. Tidak ada yang membuat orang menolak isi surga tu. Artinya Allah berikan tuyunan ketujuh dia awak sahaja. Bahkan melebihi dari apa yang kita inginkan. Melebihi dari apa yang kita bayangkan. Bahkan tidak pernah terlintas dalam hati. Jangankan mata, jangankan telinga, hati saja tidak terlintas. Begitu kenikmatannya. Itu garis besar. Dan garis besar cik lain, wa waqahum rabbuhum azabal jahim. Kegembiraan cik lain. Tadi kan gembira dek dapat nikmat. Senang hati dapat nikmat tu. Gembira cik lain adalah Rabb mereka memelihara mereka dari azab neraka. Tadi kan sebelum masuk surga kemana lalu? Neraka Jahannam. Tidak ada manusia ini yang tidak akan lewat. Bahkan Nabi sekalipun, para Nabi pasti lewat di sirat dulu. Yang di bawahnya neraka. Lapih dari situ. Ya Allah, nak doka sanang itu hati dah. Orang nampak wajah Tuhan. Awak salamai. Ada orang di sirat tu yang kita ceritakan dulu. Seperti kuda yang berlari kencang. Seperti kilat, kuda berlari kencang. Seperti angin yang berhembus. Ada yang berjalan cepat, ada yang merangkak malah cik Nabi. Ada yang tercabik-cabik. Ada aja yang nurnya di ujung kaki jempol rasanya. Keluar nurnya, jalan selangkah. Atau mati le, taga lana balik. Tunggu lagi dia langkah lu. Bila lah ketiba ke kira. Di bawah neraka. Baralah kan nikmatnya. Masya-Allah. Tiba-tiba masya-Allah. Kasih Ustaz. Kan nikmat kau. Kau tak itulah ke kata. Menyenangkan. Masya-Allah. Carito sarugoro. Dua kegembiraan besar, itulah garis besar. Kegembiraan karena mendapatkan nikmat dari Allah. Dan kedua, kegembiraan karena terbebas dari azab. Mana kira-kira lebih gembira mereka? Kau masuk penjara, tak jadi tuan. Senang tak tip? Senang. Ba membandingannya tu. Kau masuk penjara tu pitih nak do guna itu dah. Wa ala ka ditangkok, ka disiksa. Nak do guna pitih tu le dah. Perasaan. Bebas dah. Tak tanggung gembira. Kini bebas tu dia hadiah lo hadiah gadang. Wah. Artinya gembira di atas gembira. Kalau di cahaya nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Kalau di siku
Gembira di atas gembira. Balimpi-limpi gembira. Ini tak bisa dibayangkan dah. Semoga Allah masukkan ayat kau itu. Amin. Lalu ayat 19-nya Allah sebutkan sedikit, tidak sadonya, sedikit gambaran bagaimana kenikmatan surga. Dululah kita jalehan, jangan digabayangan kalau Allah mencari Tuhan sarugo, mau itu sarugo. Tidak. Karena surga itu tidak pernah terlintas di hati. Tidak pernah dilihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah terlintas di hati. Bahkan mencari Tuannya. Cuman kira-kira Allah gambarkan sedikit nan tamakan duh takwa. Itulah. Apa caranya, Pak? Coba Pak Ibu maja di TK, batanya murid TK tu, ba indahnya pernikahan tu Ustaz. Coba cari tuan. Ba mencari tuannya tak? Sebenarnya pernah nampak orang Basandiang, pernah lo nampak orang Baralek, pernah lo mencari orang akad nikah. Tapi ketika nak tanya ba sanangnya nikah tu Ustaz, cari tuan kanak tekad. Tambah mencong aja. Alah, payah cari tuan. Apalagi sesuatu yang belum pernah dilihat, didengar, terbesit di hati anda pernah dah. Bah mencari tuannya saya coba. Maka Allah lagi gambaran secuil. Ku secuil baru yang kira-kira nan kata makan di kapal awak. Dan sebenarnya bah ndak manga-manga itu. Ndak manga-manga jo itu. Itu yang harus buat rasuan. Ndak manga-manga jo cerita ustaz tadi itu dah. Lebih mahal lebih dari itu. Kenikmatannya Allah sebutkan kulu wasyarabu hani'am bima kuntum ta'malun. Makanlah kalian, minumlah kalian. Perintah. Makanlah, minumlah. Ini salah satu bentuk kemuliaan. Kalau orang tidak nyuruh wak makan, apa perasaan? Perasaan orang celiak. Perasaan awak pun tidak lama loh. Orang lu nyuruh alih. Jadi salah satu bentuk penghormatan tu perintah kau. Kau penghormatan. Kulu, makanlah. Makanannya ya. Makannya dia tu ya. Pak Ji. Sanang lah ti orang menengah tu. Ustaz. Dipersilahkan. Dan itu sebuah kehormatan. Kulu wasyarabu. Makanlah kalian, minumlah kalian hani'an. Dengan penuh kenikmatan. Itu boleh nama nak cik hani. Hani ar-rifai. Itu hani. Dengan segala bentuk kesenangan, kegembiraan. Bima kuntum ta'malun. Disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Kau bahasa halus lah. Awak memakan punya orang apa perasaan? Rasa tak makan apa Pak? Tak makan budi, ya nak? Tu ambo magi ada terbaca lah dia itu. Anda lama perasaan itu lah. Kalau dia baca orang, tu kan mau bayar petang dulu je. Awak satu makan. Itu dah lama perasaan lah itu. Pergi makan bakso ke? Mahal aja. Tambah sampai ya kau kan? Anda lah suah nak makan. Walaupun habis Kalau bisa keluar melihat tu lah. Tapi Allah, sebenarnya Allah nama giah tu sadonya. Tapi begitu halusnya Allah baragiah. Bima kuntum ta'malun.
disebabkan apa yang kamu kerjakan. Iko nang kalian nikmati ko dek karajo kalian, jariah payah kalian konyo. Jadi penduduk surga itu makan, jo minum, maraso makan punyo inyo. Paralah kira dapat. Ndak alui Allah ngecek tau. Awak pitih basamu kadang nak pakai kecedewa. Sikolah jaleh-jaleh Allah nama ki. Ndak do gaya awak anu. Kalau dibanding lah amal awak. Ju nikmat sarugo tu ndak kabisa. Ndak bisa kan? Ndak kata balik. Kan ada orang nanti di akhirat nyu yakinnya masuk surga gara-gara amalnya, kan Allah tahu hati orang tu. Lalu Allah tampakanlah nikmat Allah kainyo di dunia. Rupanya dibanding nikmat Allah, jo amalnya ndak manga-manga, ada banyak nikmat Allah pada amalnya lain di dunia. Marasonya lah waktu itu. Ternyata benar masuk surga itu karena kasih sayang Allah. Dek sayang Allah saja. Tu bahasa. Lalu ayat 20-nya, muttaqiin ala sururim masfufah. Sedang sambil makan, sambil minum, sambil makan, sambil minum. Makan jo minum ko baca lihat ndak di mana tempat duduk lo. Carilah tempat duduk nang kasanang lo. Kadang paina orang kadang ngau pasawangan tu mencari tempat duduk makan saja. Ada nak kau sangka ke Pak? Ada nang ka lamun nombak sengaja pergi makannya, cuma ndak majak-ajak. Itulah. Tapi lai tiba ke rumah. Nambo wah, lain entah kan. Pergi mencari tempat duduk. Orang merasa nikmat selain makan jo lama, makannya lama, minumnya lama, tentu tampaknya harus rancak. Ba tampek duduk santainya tu, tampek makan minum sarugut. Muttaqiina ala sururim masfufah. Muttaqiin, mereka duduk bertelekan. Ini gambaran duduk santai. Yo santai na duduk tu. Ndak duduk rajo. Yo duduk orang santai bah. Itu sarahlah duduk tu kau bantuan. Cuman duduk batilakan. Batilakan ke. Pandai lah apa-apa anggaya kau. Pokoknya duduknya santai. Ala sururin. Di atas dipan-dipan. Surur, dipan. Dipan itu Bapak Ibu kan kasur. Kasur-kasur. Tempat duduk batilakan tu dia teh kasur. Cerita dulu kalau tak salah, lupa bahasanya. Empuk, lembut, empuk, labuak, potong tu. Pokoknya senang tempat duduk di situ. Cuma kau nak membayangkan je dunia. Kalau awak bayangkan dengan dunia, coba li kursi paling rancak di dunia kini. Yang paling labuak, yang paling lunak, yang paling nyaman menurut bapa ibu duduk. Pertanyaan ambo, kalah duduk di kursi nan menurut awak paling nyaman menurut awak tadi. Bara taluk lama duduk kursi itu, tu tanya boleh. Bara taluk durang paling lama duduk di sebuah kursi. Minimal bagi sesuai pun
gelisahnya. Walaupun saranca kursi itu saluna sempu kursi tadi dia dibuat dari Allah, apun benda yang kedua di kursi itu salah buat kursi itu bara talok duduk li talok duduk situ sehari semalam ndak ranjak-ranjak. Hah? Ndak talok pengantin seduduk lagi lisahnya. Lama lah orang celek, lama sudah lagi. Lama orang kepulang lagi. Kok alaka ni nak jalih lagi ni. Pokoknya lagi lisah duduk situ. Ndak nyaman dah lebak kawan dah duduk. Tapi disebutkan dalam riwayat itu, dalam tafsirnya ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, tempat duduk penduduk surga tadi, saking nyamannya duduk di situ. Riwayat pertama, ampe puluh tahun ndak muahnya baranjak. Bara sanang duduk situ kira-kira tu. Riwayat kedua, 70 tahun ndak muahnya banyak anjak. Kira-kira Allah buat bahana dua. 70 tahun ndak ranjak-ranjak duduk saking sanang duduk situ. Malah rasa duduk di atas. Bayanglah. Awak sehari semalam tak telok duduk tadi. Jangan kasih tahun lah. Sehari semalam ya orang duduk di situ. Tak muah. Tak ranjak-ranjak. Apa duduk surga ada yang 40 tahun wayanya. Ada yang dapat 70 tahun. Saking nikmat duduk. Saking nikmat duduk. Lalu tempat duduk tadi bah masfufah. Ndak ciek tu dah. Kan tadi Allah sebutkan orang bertakwa tu di taman. Di taman kau sampai duduk ndak ciek dah. Banyak Allah buat basusun rancak. Boleh berderet, boleh terpisah letaknya, tapi tersusun. Masufah tu tersusun. Rancak susunan. Nan jalih duduk di ciek tempat duduk 40 tahun tak mau pindah. Orang lah kasanang minimal 40 tahun. Tak mau pindah-pindah duduk. Dan itu semangat sambil makan, sambil minum. Dan sambil sambil mencari jannat, taman-taman. Makan kau lasuhnya kan sambil mencari pemandangan lo kadang. Cari pemandangan rancak. Makan minumnya lama. Tempat duduknya ampuh. Ditambah lah cari ayatnya. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami pasangkan mereka, kami kawinkan mereka dengan bidadari. Aduh lah beliau di sawan. Bahkan nak ke betah duduk. Tampik duduk salah betah. Ditambah lah je bidadari di samping. Kalau nak kamu aja masuk surga lah. Salah suah tu. Sani'mat tu. Tentu orang rumah wak biar tak cemburu kan. Jadi ratu bidadari. Ibu-ibu kalau baca bidadari konya kan yang nang gini taru saya kena. Ibu-ibu jadi ratu bidadari. Ratu. Kalau ratu bah tu ndak manga rancang. Kecantikannya mengalahkan bidadari yo. Kenapa? Karena salatnya, puasanya, ibadah. Dari ndak pernah salat dah. Ndak pernah puasa dah. Ndak pernah beramal saleh yang lain-lain dah. Tentu manusia yang masuk surga nya jadi ratu bidadari wanita tadi. Jadiannya istilahnya permaisuri. Pecik salah tangan dayang-dayang tu. Kemaka dibawanya, ke diantannya. Tajatuh saya kain stay bidadari je mambiak kau. Mana yang kata? Padahal kasanangnya sarugo.
Jadi itu kenikmatan, Pak. Kemudian di ayat 21 kita lanjutkan. Walladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan mengikuti mereka dari anak cucu mereka dengan keimanan, alhaqna bihim, kami susulkan dengan mereka orang beriman tadi, dzurriyyatahum, anak cucu mereka. Dalam hal ini banyak keterangan hadisnya maupun tafsir tentang ayat ini. Cuma kesimpulannya ada nanti orang beriman itu imannya tinggi, tapi anak cucunya apaknya kok ditafsirnya bapaknya kok sabana orang saleh, sabana orang taat, tapi anaknya biasa-biasanya kan ada dulu dia tu, Pak. Dan ketika kok tiba di akhirat, ndak bisa gaya anaknya kau menyaingi level apaknya kau. Banyak tu. Imam Syafi'i misalnya, Imam Hambali, Imam Hanafi, si anaknya yang menyaingi levelnya, ada. Tetapi janji Allah, walaupun anak cucunya ndak seimbang, ndak selevel jo apaknya kau, tetap Allah kumpulan anaknya kau nanti jo apaknya, anak-anak kau jo apaknya, bahkan cucunya. Nah, kau untungnya bapak yang saleh, bapak yang saleh. Kadang jangan awak mengucap mungkin berucap apa nak tangguang siak anaknya perangai situ. Tapi Allah nanti tetap kumpulkan anakku japaknya. Tidak sayang Allah kira Pak. Di sarugo. Kalau ditanya suruh anakku di bawah, apakku tinggi. Aku anakku tadi nanya, sama japaknya. Kemudian, tapi dalam penjelasan tafsir di siko hanya ditemukan penjelasan itu adalah tentang bapak yang saleh. Nah, kalau ada anak yang saleh, itu boleh. Tapi apaknya tidak dah. Maka disebutkan juga di sini dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hamba yang saleh di surga. Lalu hamba itu bertanya, Allah naikkan, ya Allah, dari mana aku dapatkan kedudukan ini? Kalau nyuku amalnya tidak segitu dah. Tapi kok bisa setinggi itu mana? Maka dikatakan fayaqul, maka Allah berfirman, karena doa ampunan dari anakmu. Anaknya yang minta ampunan untuk apaknya. Maka salah satu yang menaikkan derajat orang tua di surga adalah doa ampunan seorang anak kepada orang tuanya. Muka cocok awak membaca, kadang doa merasa kan, dia Ustaz, awak lah ngaji kini Ustaz, baru tahu doa kaji. Kalau dicari orang gaya awak waktu tu masih jauh mana Ustaz, kan ada orang macam itu. Ya kini kaji-kaji kau kan kini baru tersebar luas gitu. Dulu ndak barana orang tahu jo kaji kan. Dan kita lihat perangai beliau, karajo beliau masih banyak menurut kami salah kalau diukur je kini sejak awak tahu kan.
Caranya lah itu. Doa dari anak. Ternyata dengan doa anak tadi itu, diangkatlah derajat orang tuanya. Maka cak-cak doa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tentu doa yang terbaik itu yang diajarkan oleh Allah pula. Itu doa. Kemudian apa yang lain? Di situ juga disebutkan jika meninggal anak Adam maka terputus amalnya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakannya. Jadi anak saleh apa? Sebagai pendorong orang tuanya naik kata. Dan orang tua nanti bisa mengecek ke Allah. Ya Allah, ambo ndak taluk, utak ambo ndak taluk. Makanya anak ambo yang ambo masukan sekolah hafiz lah 30 juz, lah hafiz, lah alim. Lah tahu nak jagamu. Kalau kau berpisah jadinya di surga yang ndak taluk dan ambo ya Allah. Di dunia lah pisah-pisah je. Ada nanti tiap mata dek pisah tu Pak. Berpisah je nak. Bayang kerang ketik anak. Di surga kau berpisah je yang ndak taluk. Maka Allah angkat orang tuanya tadi. Karena anak yang saleh. Orang tuanya yang membiayainya. Orang tuanya yang berkorban untuk anaknya. Jadi itulah kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salah satu bentuk atau Allah Subhanahu wa taala menjamin kebahagiaan awak. Awak sukoi di dunia kau Pak. Wak kumpul-kumpul je anak. Cola raya ndak pulang nak apa kira? Ndak laswa. Ndak laswa. Dua-dua saya marah yo ta. Cubalah. Dua saya pulang pokok saya dua rayo ta. Nak dak pulang. Tapi pulang anak. Ya Allah, lah biar pada pitih rasanya. Biarlah ndak berpitih kena pulang. Menjalih bawa anaknya, bawa minantu, bawanya minantu tu. Sana ngati. Apa lagi mau unjuk anak kawak? Sujudnya kawak. Oh mak, ndak berpitih kini do mak, ndak tak bawa pitih pulang. Kau kosen do mak. Aja wek. Menangis lain duk nan jawek tu. Dena zaman dia tu nangis cik dia bagi mak pulang sengkolah taubik sadono kona. Anan suko berkumpul-kumpul. Allah tahu. Awak ko sukonya berkumpul-kumpul aja keluarga. Jo anak, jo cucu. Pulang sana surang matanya. Mata pajalan tak bawa. Kan itu. Lah 3-4 kali pulang ke rumah, inyo se pulang surang. Apa kira Pak? Apa tanya elok? Ada masalah je orang rumah kami tu. Dia tak pernah ya. Minantu tak pernah pulang, cucu tak pernah pulang. Tu tanya elok lain. Tapi kalau pulang menantu, pulang cucu, lain lo senang hati. Jadi itu sebuah, kan tadi di taman yang indah, makan minum yang enak, dipan-dipanan, ampu-ampu, bidadari na rancak-rancak, hadir lo keluarga awak. Ya Allah, masya Allah. Bersama-sama berkumpul di sarugo. Itu sebuah kenikmatan di surga Pak. Kita lanjutkan ayat 20 sama si 21. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidaklah kami mengurangi daripada amal mereka sedikit pun. Allah tidak mengurangi. Tapi Allah menaikkan yo. Allah naikkan yo. Tapi nang mengurangi Allah tidak amat.
levelnya seharusnya segikuah. Itu dikurangan di turunannya, tidak muah. Tapi kalau mananya anak muah lah. Karena Allah itu penyayang. Kalau mengurangi tidak muah. Malah biar muah lah. Kullu mri'in bima kasaba rahin. Dan setiap segala sesuatu itu perkara, maka dia tergantung dengan usahanya. Kemudian kita lanjutkan di ayat 22. Wa amdadnahum bifakihati wa lahmim mimma yashtahun. Dan kami tambah untuk mereka dengan buah-buahan, wa lahmin, dan daging, mimma yashtahun, dari apa yang mereka inginkan. Tadi sebenarnya lah sebenarnya nikmat sesadanya. Batambah lo sudah makan gua tibo lo trip cik lai wa amdadna, ditambah trip pertama buah lo, trip kedua sup tibo lo nasi sudah tu lah jorandang jotunjang sudah tu tibo lo balik. Mula itu tarikh. Jadi tidak tempo makan je minum di sarwa. Dari apa yang mereka inginkan, baik dari buah-buahan ataupun daging. Ini salah satu bentuk. Buahnya terserah, seluruh jenis buah. Daging, seluruh jenis daging. Yang jelas disebutkan dalam hadisnya itu, daging di surga itu lebih enak memakannya dari melihatnya. Biasanya. Kalau di dunia ada lama mencaliak pada memakan. Coba burung murai batu dan juara satu dah. Orang ragunya. Agak ada 12 juta dah. Aco dah biar makan. Dia lama. Nan punya ulun dah biar. Ndak lama. Kalau mencari mandanga yo, tapi pas dimakan enggak. Artinya lebih nikmat melihat daripada memakan. Di surga tidak, lebih nikmat memakan dari melihat. Jadi rancaknya lah, masya Allah. Pas makan, datang orang lama, lepas mencari yo. Itu tidak bisa dibayang. Lazatnya kita sambunglah seketik lagi. Yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wa la ta'thim. Yatanaza'una, mereka saling berebut di dalamnya, ka'san, gelas, la laghwun, yang tidak menimbulkan perkataan sia-sia, fiha, di dalamnya, dalam minuman tadi, artinya arak surga itu, wala ta'thim, dan tidak pula menimbulkan kata-kata dosa. Kalau minum arak itu biasanya orang mengecek tidak jaleh, kecek tidak jaleh, itu lagun. Kadang bahkan ta'thim lah, mengandung dosa kecek. Di surga itu arak minuman tadi itu, salah satu Allah sebutkan di situ, sangat jauh dari itu. Sangat jauh dari itu. Jauh dari yang memabukkan dan memusingkan kepala sehingga menyebabkan kepala kata-kata tidak jaleh atau mengandung dosa. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran